Pernikahan tak diduga, Part 7 di malam hari. Tengah malam Sinta terbangun karena udara di kamar tamu sangat dingin. Sinta berjalan sedih dan kembali menangis. Omi, Sinta mau pulang. Sinta takut Mi, di sini gak ada yang sayang sama Sinta. Sinta mau sama Umi. Rengek Sinta lalu menatap foto Uminya. Sinta menghapus air matanya, lalu keluar berjalan menuju kamar mereka. Sinta mengintip ke dalam kamar itu. Ternyata Rehan sudah tertidur pulas. Sinta berniat masuk, tapi dia takut kalau Rehan akan membentaknya lagi. Sinta berjalan lunglai, tubuhnya menggigil lalu memasuki kamar dan memaksakan untuk tidur. Dipercepat, Rehan dan Sinta akan berangkat menuju sekolah. Tidak seperti biasanya, Rehan pergi duluan ke sekolah tanpa mengajak Sinta. Sinta menghela nafasnya dan mengeluarkan dirinya. Sabar Sinta, mungkin Kak Rehan ada urusan. Batin Sinta meyakinkan hatinya. Sinta berangkat sekolah menaiki kendaraan umum. Sesampai di sekolah, Sinta berjalan dengan tatapan kosong. Hatinya sedih, ingin menangis, tetapi ia harus kuat. Tiba-tiba sahabat Sinta menghampirinya dan mengajak ke kantin. "Pagi Cebong," sapa mereka sambil tertawa. "Ih, kalian apaan sih? Masa aku dikatain cebong?" rengek Sinta. "Hehehe, canda," ucap Tita. "Kantin yuk Sin, makan, kami lapar banget nih," ujar mereka tersenyum. Aku lagi males," ucap Sinta lemas. "Loh, kenapa? Kamu lagi sakit?" tanya mereka khawatir. Enggak kok, aku baik-baik saja," jawab Sinta sambil tersenyum di balik cadarnya. "Kamu yakin enggak kenapa-kenapa?" tanya Tita memastikan. Iya, enggak apa-apa kok," jawab Sinta. "Ya udah, kami ke kantin dulu ya. Bye Cebong," pamit mereka sambil berlari gembira. Sinta kini berjalan sendiri dan berniat pergi ke taman sekolah. Sesampai di taman, betapa kagetnya Sinta melihat Rehan dengan seorang perempuan berambut pendek. Apa mungkin itu pacarnya? Tapi entahlah, gurau Sinta. Kemudian Sinta bersembunyi di balik pohon dan memantau mereka. "Honai, nanti sore kita jalan-jalan lagi ya," pinta Della di dekapan Rehan. "Iya sayangku," jawab Rehan sambil mengeratkan pelukannya. Betapa hancurnya hati Sinta melihat kemesraan mereka. Sinta terjatuh dan menangis meratapi nasibnya. Sinta ingin sekali melabrak mereka, tapi Sinta takut kalau Rehan akan marah besar. Kini Sinta berdiri dan berlari dengan tangisannya. Sinta menabrak Alif, sahabat kecilnya. Bruk! "Au, tanganku!" ringis Sinta memegang tangannya. "I'm sorry Sinta, gue gak sengaja," ucap Alif lalu melihat cadar Sinta basah. "Kamu menangis?" tanya Alif memastikan. "Enggak kok, aku enggak nangis," jawab Sinta berbohong, lalu menghapus air matanya. "Kamu baik-baik aja kan Sin? Siapa yang bikin kamu nangis? Kasih tahu sama gue, biar gue hajar tuh orang. Beraninya bikin ku nangis," tukas Alif sambil menatap iba ke arah Sinta. "Aku enggak apa-apa Al, aku permisi dulu," pamit Sinta lalu berlari. Alif menatap punggung Sinta yang kini perlahan-lahan menghilang dari pandangannya.
Gue nggak bakalan biarin orang lain menyakitimu kuenku. Aku akan menjagamu Sinta, batin Alif lalu pergi. Kini Sinta berada di dalam kamar mandi masih dengan tangisannya. Sinta bersandar di dinding dengan wajah ditutup tangannya. Sinta membuka cadarnya karena ia takut cadarnya basah. Apa salah Sinta, Kak? Kenapa kakak ngelakukan ini ke Sinta? Kenapa, Kak? Ucap Sinta dengan suara serak. Kakak bohong. Kakak nggak betul-betul menyayangi Sinta. Sinta benci Kak Rehan. Benci, teriak Sinta. Hati Sinta bagai teriris. Ingin rasanya ia mati saja. Tiba-tiba ada seorang yang mengetuk pintu kamar mandi. Tak, tak, tak. Sinta kemudian bergegas mencuci mukanya dan memakai cadarnya. Astagfirullah, Sinta harus kuat, ucap Sinta kemudian membuka pintu kamar mandi. Betapa kagetnya Sinta, ternyata yang mengetuk pintu adalah Rehan suaminya. Rehan menatap ke arah Sinta. Habis ngapain di dalam? Tanya Rehan. Sinta tak menjawab pertanyaan Rehan. Sinta pergi meninggalkan Rehan sendiri. Sinta berlari sekuat mungkin menuju kelasnya karena takut Rehan akan memarahinya. Rehan berhenti dan menatap punggung Sinta yang kini sudah menghilang. Sesampai di kelas, Pak Guru ternyata sudah mulai mengajar dan Sinta hanya pasrah karena akan diberi hukuman. Sinta, kamu dari mana saja? Ini sudah jam berapa? Bentak Pak Guru Ivan. Sinta habis dari kamar mandi, Pak, jawab Sinta merunduk. Sekarang kamu saya hukum berlari keliling lapangan sebanyak 5 kali. Perintah Pak Ivan. Baik Pak, jawab Sinta lalu berjalan menuju lapangan.